Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mereview tentang kajian teoritis pemberdayaan masyarakat dan ekonomi kreatif. Nama Dika Rizkia, NIM digit belakang 058. Metode penelitian dari jurnal tersebut. Metode yang digunakan yaitu pendekatan deskriptif kualitatif dengan melakukan eksploratif terhadap literatur. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi pustaka. Studi pustaka merupakan kegiatan pengumpulan data dari berbagai sumber atau literatur yang dibutuhkan dalam penelitian. Abstrak, adanya pemberdayaan masyarakat akibat dari kegagalan konsep pembangunan yang pernah diterapkan sebelumnya di Indonesia di masa Orde Baru dan ada juga di negara-negara berkembang Asia lainnya. Konsep pembangunan yang dibawa oleh paradigma ekonomi neoklasik masih tersembunyi di balik resep tujuan pemberdayaan masyarakat, didefinisikan sebagai sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Jurnal ini membahas secara teoritis konsep pemberdayaan masyarakat, latar belakang munculnya konsep pemberdayaan masyarakat, teori-teori pemberdayaan masyarakat, protein yang disebut dengan ABCD, Asset Based Community Development, dan stakeholder. Konsep peningkatan ekonomi masyarakat, konsep ekonomi kreatif, tipologi masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat, serta alur pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan badan usaha milik desa atau yang disebut dengan BUMN desa. Pada jurnal lain, pemberdayaan masyarakat intinya membangkitkan potensi yang ada dalam diri individu atau kelompok dengan memberikan dorongan, memberikan kesadaran akan potensi yang dimiliki orang atau kelompok tersebut dengan tujuan pemberdayaan mengarah kepada keadaan mencapai atau keinginan dihasilkan ke arah perubahan masyarakat yang berdaya guna dan kemampuan dalam merubah dan memperbaiki kehidupan sosial. Isi konsep pemberdayaan berasal dari kata dasar daya yang mengandung arti kekuatan dan merupakan penerjemah dari bahasa Inggris yaitu empowerment. Dalam hal ini, konsep pemberdayaan mengandung arti memberikan daya atau kekuatan kepada kelompok yang lemah yang belum mempunyai daya atau kekuatan untuk hidup mandiri, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar hidupnya sehari-hari seperti memakai pakaian atau sandangan, rumah atau papan, pendidikan, dan kesehatan. Pemberdayaan masyarakat yaitu dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan sosial dari penduduk sebuah komunitas yang mengorganisasi diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif. Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah memberikan kekuatan kepada masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan. Salah satu yang dapat dilakukan dalam ekonomi kreatif menjadi salah satu konsep penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ekonomi kreatif merupakan suatu konsep untuk merealisasikan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan berbasis kreativitas. Kemandirian masyarakat sebagai salah satu keadaan di mana masyarakat memiliki kemampuan untuk berpikir, kemudian memutuskan dan menjalankan sesuatu yang dirasa bermanfaat untuk memecahkan permasalahan melalui kemampuan dan kekuatan yang dimiliki masyarakat sendiri. Dengan kemandirian masyarakat akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang dilakukan melalui berpikir, bersikap, dan berperilaku untuk merubah dan memajukan. Kelebihan jurnal tersebut menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang sangat lengkap. Kekurangan jurnal tersebut kurang bisa dipahami karena banyak bahasa dan kata-kata yang sulit
dimengerti oleh orang awam. Berdasarkan penerapannya yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa konsep pemberdayaan sebagai akibat dari kegagalan konsep pembangunan yang pernah diterapkan sebelum di Indonesia dan diterapkan di negara-negara berkembang seperti Asia dan lain-lainnya. Secara konseptual, pemberdayaan masyarakat didefinisikan sebagai sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial yang mencerminkan paradigma baru perkembangan. Adapun tujuan utama pemberdayaan masyarakat seringkali untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Peningkatan ekonomi ini dilakukan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ada dua teori pemberdayaan masyarakat, yaitu ABCD dan teori stakeholder. Nah, ekonomi kreatif menjadi salah satu konsep penting dalam pemberdayaan masyarakat, sebab cukup banyak konsep program pemberdayaan masyarakat di bidang kreatif yang berhasil sukses meningkatkan perekonomian masyarakat secara luas. Ekonomi kreatif didefinisikan sebagai konsep ekonomi yang didasarkan pada kemahiran keterampilan manusia. Saran untuk penelitian jurnal berikutnya rasanya lebih menggunakan bahasa yang familiar sehingga mudah dipahami pembaca. Kemudian jurnal ini juga dapat menjadi dasar pembanding dan referensi bagi penelitian untuk jurnal yang terkait, sehingga jurnal yang dihasilkan nantinya lebih baik dan berkembang. Terima kasih telah menonton review jurnal dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, salah kata maupun perbuatan. Selebihnya kekurangan itu hanya milik saya dan kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.